Selama berjumpa pagi di podcast Rumah Vaksinku, sahabat vaksin anak Anda, pernah tidak kamu terbangun jam 2 pagi, suasana sunyi senyap, hanya ada suara jangkrik di luar, tapi tiba-tiba di sebelahmu terdengar suara seperti mesin kopi yang sedang macet, atau mungkin lebih mirip suara Darth Vader versi mini? Hahaha. Deskripsi yang sangat spesifik ya. Tapi aku tahu persis apa yang kamu maksud. Itu momen horor klasik bagi setiap orang tua baru. Kamu menengok ke box bayi, berharap melihat malaikat kecil yang tidur tenang, tapi yang kamu dengar malah suara grok-grok, mendengus, atau bunyi ngik yang aneh. Betul sekali. Dan reaksi pertamanya pasti panik. Ini kenapa? Apakah dia tersedak? Apakah dia sakit parah? Padahal bayinya mungkin sedang tidur pulas sambil tersenyum. Tapi serius, kenapa sih makhluk sekecil itu bisa menghasilkan suara seberisik itu? Bukankah sistem pernapasan mereka seharusnya baru dan mulus? Justru itu paradoksnya. Kita sering menganggap bayi itu versi mini dari orang dewasa yang sempurna. Padahal, secara biologis, mereka itu masih setengah matang. Topik kita hari ini sangat menarik, noisy breathing, atau napas berisik pada bayi. Ini adalah salah satu alasan paling umum kenapa orang tua lari ke IGD di tengah malam. Padahal, seringkali itu cuma masalah fisika sederhana. Fisika? Tunggu, aku kira kita bicara biologi atau kedokteran. Apa hubungannya dengan fisika? Bayangkan sebuah sedotan. Kalau kamu punya sedotan boba yang besar, kamu bisa meniup udara melaluinya tanpa suara, kan? Udaranya lewat begitu saja. Tapi, coba ganti dengan sedotan air mineral gelas yang super kecil itu. Lalu, coba paksa jumlah udara yang sama untuk melewati lubang sempit itu. Apa yang terjadi? Pasti ada suaranya. Desisannya lebih kencang, mungkin ada bunyi siulan kalau sedotannya agak penyok. Tepat. Itulah bayi. Saluran napas mereka itu sangat-sangat kecil. Lubang hidung mereka sempit. Jadi, sedikit saja ada hambatan, entah itu lendir kering atau sisa susu, udara yang lewat akan menciptakan turbulensi. Turbulensi itulah yang kita dengar sebagai suara grok-grok, atau dengusan yang bikin jantungan itu. Jadi sebagian besar suara itu sebenarnya hanya masalah pipa yang kekecilan. Itu melegakan, tapi sekaligus agak menakutkan kalau dipikir-pikir. Berarti mereka rentan sekali tersumbat dong. Sangat rentan. Dan ada satu fakta unik lagi. Bayi itu obligate nose breathers. Artinya, mereka secara insting hanya tahu cara bernapas lewat hidung sampai usia beberapa bulan. Mereka belum paham konsep hidung mampet, buka mulut. Jadi, kalau hidung mereka tersumbat sedikit saja, mereka akan tetap memaksa bernapas lewat hidung dan hasilnya, suara bising itu makin menjadi-jadi. Wah, itu menjelaskan kenapa mereka terdengar sangat ngotot saat bernapas. Tapi, ada satu istilah yang pernah aku dengar dan kedengarannya agak menyeramkan. Laryngomalacia. Itu apa sih sebenarnya? Kedengarannya seperti penyakit langka. Namanya memang terdengar intimidatif, ya, laryngomalacia. Tapi sebenarnya ini kondisi bawaan yang sangat umum. Secara harfiah artinya laring yang lunak. Ingat tadi aku bilang bayi itu setengah matang? Nah, struktur tulang rawan di kotak suara, laring mereka itu masih sangat lunak dan fleksibel saat lahir. Belum keras dan kokoh seperti kita. Oke, jadi seperti kerangka tenda yang belum dikunci dengan benar. Analogi yang bagus. Bayangkan kerangka tenda yang agak lemas. Setiap kali bayi menarik napas, tekanan udara membuat jaringan lunak di atas pita suara itu runtuh sedikit atau bergetar menutupi jalanan napas. Getaran itulah yang menghasilkan suara stridor, bunyi ngik-ngik bernada tinggi saat menarik napas. Itu terdengar mengerikan. Saluran napasnya runtuh. Apakah mereka tidak kehabisan napas? Tenang, runtuhnya tidak total. Cuma floppy. Bagi kita yang melihat, itu tampak dramatis. Tapi bagi si bayi, seringkali mereka tidak terganggu sama sekali. Mereka tetap menyusu dengan lahap, berat badan naik, dan tidur nyenyak. Kitalah orang tuanya yang tidak bisa tidur karena mendengarkan konser tunggal mereka. Haha, jadi ini ujian mental buat orang tua ya. Tapi begini, kita bicara soal yang normal atau umum. Tapi pasti ada batasnya kan? Kapan suara berisik ini berubah dari sekadar fisika pipa kecil menjadi alarm bahaya?
Karena aku yakin pendengar kita pasti butuh pegangan konkret. Jangan sampai kita terlalu santai, padahal ada masalah serius. Ini poin krusialnya. Kita harus bisa membedakan antara berisik tapi nyaman dan berisik karena berjuang. Kuncinya bukan di telinga, tapi di mata. Jangan cuma dengarkan suaranya, tapi lihat bayinya. Apa yang harus dilihat? Namanya work of breathing atau usaha napas. Kalau bayi bernapas berisik, tapi dadanya tenang, warnanya merah muda, dan dia masih mau main atau menyusu, itu biasanya aman. Tapi, perhatikan tanda-tanda perjuangan. Pertama, retraksi. Retraksi, itu yang kulitnya tertarik ke dalam ya? Betul, lihat di sela-sela tulang rusuk, di ulu hati, atau di cekungan leher. Kalau setiap kali dia menarik napas, kulit di area itu cekung ke dalam seolah-olah tersedot vakum, itu tanda dia sedang berjuang keras menarik udara. Itu lampu merah. Oke, itu visual yang jelas. Jadi kalau rusuknya sampai kelihatan tercetak saat napas, itu bahaya. Ada lagi? Warna. Ini klise, tapi vital. Kalau area sekitar bibir bukan tangan atau kaki ya, karena tangan bayi sering dingin dan biru. Tapi kalau bibir atau lidah mulai terlihat kebiruan atau abu-abu, itu tanda oksigen kurang. Dan satu lagi yang sering luput, nasal flaring. Cuping hidungnya kembang kempis secara ekstrem setiap kali bernapas. Itu tanda dia haus udara. Wow, nasal flaring. Itu hal kecil yang mungkin sering kita abaikan karena kita pikir dia lagi ekspresif atau marah. Ya, ternyata itu mekanisme survival ya. Betul, tubuh manusia itu pintar, bahkan saat masih bayi. Semua tanda itu adalah cara tubuh berteriak. Hei, pipa ini terlalu sempit, aku butuh bantuan. Menarik sekali. Tapi aku ingin menarik ini sedikit lebih dalam ke aspek yang mungkin lebih filosofis. Kenapa sih evolusi membiarkan bayi manusia lahir serentan ini? Maksudku anak kuda lahir langsung bisa lari. Anak manusia napas saja bunyinya seperti mesin rusak, leher belum tegak. Apakah ini cacat desain atau ada maksud lain? Pertanyaan yang tajam. Sebenarnya, ini adalah harga yang harus kita bayar untuk otak kita yang besar. Kalau bayi manusia menunggu sampai semua organnya, termasuk tulang rawan laring tadi, matang sempurna di dalam kandungan, kepalanya akan terlalu besar untuk bisa lahir. Jadi, kita lahir prematur secara biologis dibandingkan mamalia lain. Jadi laringomalacia dan saluran napas sempit itu adalah kompromi evolusi. Kita lahir belum jadi supaya otak cerdas kita bisa keluar dengan selamat. Tepat sekali, itu adalah trade-off. Konsekuensinya, periode trimester keempat, 3 bulan pertama setelah lahir, adalah masa adaptasi organ yang brutal. Saluran napas sedang belajar tetap terbuka, pencernaan belajar memproses susu, dan sistem saraf belajar mengatur ritme. Suara-suara bising itu, grok-grok itu, sebenarnya adalah suara adaptasi. Suara kehidupan yang sedang mencoba menyesuaikan diri dengan dunia yang penuh gravitasi dan udara kering. Itu cara pandang yang indah, tapi juga sedikit membebani. Di era modern ini, kecemasan orang tua sepertinya diperparah oleh teknologi. Ya tidak sih? Kita punya monitor bayi dengan video HD, sensor kaus kaki yang melacak saturasi oksigen. Apakah kita jadi terlalu mendengar? Sangat. Kita hidup di era oversurveillance terhadap anak sendiri. Dulu, orang tua mungkin menidurkan bayi di kamar sebelah dan hanya datang kalau bayi menangis kencang. Sekarang, kita bisa melihat dada bayi naik turun lewat layar smartphone dalam resolusi 4K. Kita bisa mendengar setiap tarikan napas lewat monitor audio sensitivitas tinggi. Dan setiap suara aneh langsung kita Google. Dan Google, seperti biasa, akan memberitahu kita diagnosis terburuk dalam 5 detik. Benar. Napas berisik di Google bisa langsung diarahkan ke kelainan paru langka, padahal realitasnya 90% hanya sisa lendir atau laring yang lunak tadi. Masalahnya, teknologi memberi kita data, tapi tidak memberi kita konteks. Kita tahu ada suara, tapi kita tidak punya keahlian medis untuk menilai apakah suara itu berbahaya. Akibatnya, kecemasan kronis. Jadi alih-alih menikmati masa bayi, kita malah jadi satpam yang paranoid menjaga mesin yang sebenarnya sedang bekerja normal. Persis. Padahal, suara napas itu,
Jika tidak disertai tanda bahaya yang kita bahas tadi, sebenarnya adalah musik. Itu tanda bahwa udara mengalir, bahwa paru-paru mengembang. Tapi kadang sulit ya, membedakan insting dengan paranoia. Kapan kita harus percaya firasat orang tua? Karena sering dibilang ibulah yang paling tahu kondisi anaknya. Firasat itu valid, tapi firasat harus dikalibrasi dengan pengetahuan. Kalau kamu merasa ada yang salah karena bayimu terlihat lelah, tidak mau menyusu, atau napasnya berhenti beberapa detik, apnea, itu firasat yang benar. Tapi kalau firasatmu muncul hanya karena suaranya jelek, coba tarik napas dulu. Lihat bayimu. Apakah dia nyaman? Kalau dia nyaman, kemungkinan besar kamu juga boleh nyaman. Kalau dia nyaman, kamu juga boleh nyaman. Itu mantra yang bagus. Tapi ada satu hal lagi yang sering bikin bingung, pilek. Bayi sering banget pilek kan? Bagaimana membedakan napas berisik karena bawaan, seperti laring lunak tadi, dengan napas berisik karena dia sedang sakit flu atau infeksi virus, seperti bronkiolitis? Pertanyaan bagus. Kuncinya ada di awitan, atau kapan mulainya. Laryngomalacia atau napas berisik bawaan biasanya muncul bertahap sejak minggu-minggu awal dan menetap. Dia ada terus, kadang memburuk saat telentang atau menangis. Sedangkan infeksi, itu datang tiba-tiba. Kemarin bayinya oke, hari ini tiba-tiba meler, demam, batuk, dan napasnya jadi cepat. Jadi kalau ada demam, itu jelas bukan sekadar pipa kecil ya. Betul. Demam mengubah peta permainan. Demam ditambah napas cepat dan berisik, segera ke dokter. Tapi kalau bayimu sehat, tidak demam, aktif, tapi bunyinya seperti teko air mendidih, itu kemungkinan besar hanya anatomi yang sedang tumbuh. Rasanya kita sudah mengupas cukup dalam dari fisika sedotan, evolusi otak besar, sampai paranoia teknologi. Sebelum kita tutup, apa pesan terakhirmu buat orang tua yang mungkin malam ini akan begadang lagi mendengarkan simfoni napas bayinya? Ingatlah bahwa masa ini sangat singkat. Laryngomalacia biasanya membaik sendiri saat struktur laring mengeras di usia 12 sampai 18 bulan. Saluran napas mereka akan membesar seiring pertumbuhan. Suara grok-grok yang membuatmu terjaga malam ini, suatu hari akan hilang tanpa kamu sadari. Tiba-tiba saja tidur mereka akan menjadi sunyi. Dan ironisnya, saat tidur mereka jadi sunyi, kita malah akan bangun lagi untuk mengecek apakah mereka masih bernapas kan? Hahaha, siklus kecemasan orang tua memang tidak ada habisnya. Tapi setidaknya, untuk sekarang, anggaplah suara napas berisik itu sebagai notifikasi bahwa jantung kecil itu masih berdetak kuat dan mereka sedang berjuang untuk tumbuh besar. Sebuah perspektif yang menenangkan. Jadi jika nanti malam terdengar suara Darth Vader dari box bayi, jangan langsung ambil kunci mobil ke IGD. Nyalakan lampu, lihat dadanya, lihat warnanya. Jika dia happy, kembalilah tidur atau setidaknya cobalah tidur. Betul, nikmati simfoninya selagi masih ada. Terima kasih banyak untuk pencerahannya hari ini. Pembicaraan ini benar-benar mengubah cara pandang dari ketakutan menjadi pemahaman. Sama-sama, senang bisa berbagi. Dan untuk para pendengar, terima kasih telah menyimak. Semoga tidur kalian malam ini sedikit lebih nyenyak ditemani suara napas si kecil yang ternyata sedang bekerja keras untuk tumbuh. Sampai jumpa di episode berikutnya.